Maaf ya, saya harus bolak-balik dulu. Oke, nah tentu kita lanjut ya. Untuk bisa menelusuri informasi dari web berbasis website yang menggunakan jaringan internet itu, nggak bisa semua website kita adopsi dengan langsung. Kita harus melakukan critical appraisal juga namanya gitu ya, ataupun kita memberikan penilaian apakah website ini benar-benar kredibel nggak, atau informasi yang diberikan oleh website ini apakah betul-betul valid atau tidak. Karena kan sekarang banyak banget website yang isinya hoax gitu ya, atau yang isinya informasi-informasi malah menyesatkan gitu loh. Itu banyak fenomena-fenomena seperti itu, sehingga kita sebagai seorang apoteker, calon apoteker ya, ada di semua di sini ya, bisa memberikan edukasi, nggak cuma untuk penggunaan diri sendiri, tapi untuk ke masyarakat. Kira-kira apa saja sih hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita mengadopsi ataupun mempercayai isi daripada website tersebut, khususnya untuk bidang kesehatan ya, obat-obatan, kesehatan, kedokteran. Nah itu ya. Jadi sudah dipelajari pasti ya, ada ini A sampai H ini beberapa hal yang harus Anda perhatikan untuk dijadikan acuan apakah website ini kredibel atau tidak gitu ya. Mulai dari ini nih, pihak yang menyusun, membuat ataupun maintenance web tersebut siapa. Biasanya ada domainnya nih adik-adik ya, ada yang domainnya .com ya, di URL itu loh kan ada 3 digit terakhir, ada titik .com ya, .com, .gov gitu ya, kemudian ada .org. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih makna dari domain website itu gitu? Ada yang bisa memberikan gambaran, pemahaman? .com ini siapa yang memaintenance? Untuk kepentingan apa biasanya? Edu, gov, org, .net, .mil, dan gitu-gitu tuh gimana? Itu belum ya? Izin menjawab. Ya silakan. Oke, sebutkan nama dan NIM ya. Baik Pak, saya Julian M19 Pak. Oke, silakan. Menjawab untuk domain itu biasanya yang kita sering dengar kan .com seperti itu. Berarti untuk com itu biasanya untuk komersial. Sedangkan untuk .go.id itu untuk biasanya dimiliki oleh pemerintah. Gov itu juga pemerintah Pak, government gitu. Sama org gitu untuk organisasi biasanya Bapak. Sekian Bapak yang saya tahu. Ya, betul. Ya, ada .com, .edu, .gov, .org, .net gitu ya, rata-rata ya. .mil jarang lah ya, military gitu biasanya ya. Nah, untuk bisa mengetahui untuk bisa sebagai landasan gitu ya, untuk mencari informasi yang kredibel terkait tentang dunia kesehatan, jangan cari yang com, jangan cari yang net, jangan yang military, nggak ada hubungannya gitu ya. Cari yang edu ya, .edu, .gov, government itu gov ya, government, .org yang gitu-gitu ya, lebih disarankan yang 3 itu untuk bisa mendapatkan website yang proper ataupun kredibel untuk mencari ataupun menelusuri informasi tentang kesehatan. Nah, sekarang tadi kan sudah saya kasih link ya, jadi memang di kasus sudah saya memang direct Anda tuh untuk mencari ke Livatox gitu ya, kemudian ke Lactamed yang gitu-gitu ya, informasi.org. Nah, itu nanti kalian bisa lihat tuh domainnya, ada org-nya, ada gov-nya, itu semua memang sudah merefer kepada website yang bisa kredibel ataupun dipercaya. Kedua, editorial board ataupun penulis yang bertanggung jawab terhadap isi web. Ada yang tahu nggak bedanya editorial board, reviewer, author gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Bapak ya, adik-adik yang ada di sini. Biasanya kan kalau buka website itu ada yang bilang editorial board, atau pernah bilang juga reviewer, atau yang ada yang juga bilang sebagai author gitu. Ada juga yang bilangnya sebagai editor in chief yang gitu-gitu loh. Adik-adik sini kira-kira sudah pernah tahu nggak kira-kira apa yang membedakan mereka? Izin mencoba menjawab lagi Bapak. Iya, silakan. Baik Bapak, saya Julian M19 izin menjawab untuk perbedaannya itu, sepengetahuan saya untuk autor atau penulis itu biasanya yang memang menulis asli. Misalkan autor artikel ilmiah itu biasanya langsung autor yang menuliskan. Sedangkan
misalkan kalau editor seperti itu, salah satu contohnya adalah pada editor buku seperti itu. Nah, kemudian ada juga editor yang saya ketahui itu mengedit website atau mengelola website itu biasanya apa yang membedakan mereka itu adalah dari materinya. Jadi ya dari materi yang ditulis oleh editor itu biasanya berasal dari autor yang asli atau asli untuk materinya, sedangkan untuk autor asli memang tulisannya dia sendiri seperti itu, Bapak. Iya, oke. Yang lain bisa memahami ya maksudnya Dewo Julio ya. Kenapa sih kita baca gini-gini ya? Maksudnya Anda tuh mungkin bertanya-tanya apa sih hubungannya apoteker dengan hal-hal seperti ini? Kita harus tahu website, harus tahu editorial board, author, reviewer, yang gitu-gitu. Kok harus tahu seperti itu sih? Ada apa nih kan gitu ya? Jadi kembali lagi ke konteks kita dalam melakukan pelayanan informasi obat tadi ya, PIO, pelayanan informasi obat. PIO itu ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif ya. Kalau PIO aktif itu kita yang jemput bola, kita yang mencari masyarakat, mencari pasien, bertemu dengan nakes-nakes secara aktif untuk memberikan informasi obat melalui upaya-upaya promotif, preventif untuk menambah knowledge mereka terkait dengan dunia obat-obatan gitu ya, itu secara aktif. Kalau secara pasif kita menerima pertanyaan dari pasien datang ke kita nih bertanya atau nakes dokter nanya sama kita, itu bagian dari PIO sebenarnya adik-adik ya, tapi PIO yang pasif. Nah, untuk bisa sebagai penyedia informasi obat, kita tuh harus rich, harus kaya akan informasi obat gitu loh. Sedangkan kita tuh kan jelas akan limit, tidak mungkin ada di kepala semua itu informasi obat, pasti akan di luar kepala kita gitu ya. Dalam tanda kutip, tidak semua kita kuasai. Even praktisi-praktisi yang sudah bertahun-tahun berpraktek klinis pun tidak akan bisa kok cespleng ketika ditanya suatu hal yang sifatnya kompleks untuk memecahkan permasalahan obat, sehingga mereka butuh untuk men-searching dulu. Mereka harus butuh menelusuri informasi dulu. Di zaman digital atau industry 4.0 menuju 5.0 ini, web-based electronic information ini adalah cara tercepat kita untuk bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang datang dari sejawat terutama ya, dari nakes-nakes itu, dari dokter, dari perawat, dari apoteker yang lain gitu. Kita harus memprovide informasi yang proper gitu loh, nggak lagi pakai Wikipedia, nggak lagi pakai blogspot gitu ya, atau nggak lagi pakai website-website yang memang belum tersertifikasi Honcode gitu ya misalkan ya, untuk bisa menjawab permasalahan tersebut. Sehingga kita harus tahu betul apa sih sumber informasi yang kita akan cari dengan kredibel, sehingga informasi itu nggak malu-maluin, kita kelihatan banget sebagai kaum yang intelektual gitu loh, apoteker yang memang melek banget dengan dunia teknologi, masih update banget tentang pengobatan dan farmakologi, all about medication atau medicine itu semua ada di tangan ataupun pundak apoteker loh yang akan menjadi core ataupun pusat daripada pekerjaan kita di pelayanan kefarmasian ya di masa yang akan datang itu ada di apoteker semua. Sekarang kan masih terpecah ya, dokter pun juga mempelajari evidence, dokter pun belajar ini juga sekarang gitu loh. Tapi tetap aja mereka tidak akan lebih superior dibandingkan dengan adik-adik semua ya. Kalau saya head to head kan dengan dokter umum yang baru lulus ya, kalian nggak akan kalah kok pengetahuan tentang obat. Tapi kalau sama spesialis ya jelas jauh gitu ya. Sehingga Anda harus masuk lagi untuk ke jenjang lebih lanjutnya untuk bisa mengimbangi dokter-dokter spesialis itu gitu loh. Oke, editorial board adik-adik. Saya harus kasih tahu ya, yang namanya editorial board ini ngomongin satu rumah yang mengelola sumber informasi obat itu di website ya misalkan ya, itu semua pengelola dinamakan editorial board yang bertanggung jawab. Siapa saja isinya? Ada editorial in chief ya. Dalam editorial board itu ada namanya EIC, editor in chief. Dia yang bertanggung jawab terhadap proses pengambilan informasi yang proper, proses mereview. Dia yang bertanggung jawab terhadap skemanya itu secara manajemen. Tetapi dalam di bawahnya editor in chief itu dia ada mekanisme-mekanisme yang harus dikerjakan lagi secara teknis. Ada yang namanya reviewer. Jadi sebelum diterbitkan di website dia harus mereview dulu suatu informasi ini, entah dalam bentuk karya tulis ilmiah original artikel, entah dalam bentuk review literatur, akan direview dulu. Reviewer ini bagian dari editorial board sebenarnya adik-adik. Ya, atau editor editor yang memang khususnya menyunting konten, tidak formatting, copy editing gitu, production tidak. Dia hanya fokus kepada konten. Kontennya ini sudah layak atau tidak untuk dimuat di website itu
reviewer bagian dari editor sebenarnya itu. Reviewer hanya ke konten, tidak ngomongin margin, bentuk tulisan, ISBN, ISSN website tuh nggak ngerambang itu dia reviewer ya. Dia hanya fokus kepada konten ataupun isi daripada artikel itu kredibel atau tidak. Critical appraisal secara konten, nah itu reviewer. Editor in chief, kepala headnya yang memanajemen seluruhnya. Di bawah editor in chief itu ada yang namanya editor website, ada editor production, ada editor copy editing gitu ya. Jadi ada yang mengerjakan copy edit itu artinya setelah informasi itu sudah dinyatakan kredibel oleh reviewer, dia yang layout, dia yang ngasih margin, dia yang menempatkan logo nanti, dia yang akan memasukkan ke dalam, itu copy editing gitu. Editor juga itu ya, copy editor, copy editing, proses menerima itu juga nanti akan ada editor in charge ataupun yang namanya ya yang ngelola pokoknya website itu semua namanya editor ya. Nah, kalau author ini adanya di individu yang menulis gitu loh. Jadi sebenarnya website-website itu tidak menerbitkan informasi itu secara otodidak, enggak. Dia tuh mengambil, ayo siapa dong autor-autor ataupun researcher, ilmuwan-ilmuwan yang mau menerbitkan karyanya di website kami yang sudah bereputasi ini, yuk gitu loh. Dirangkul, diambil artikel-artikel dari hasil pemikiran mereka di lab gitu loh. Termasuk student-student juga, mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian di tingkat universitas itu ditawari juga untuk mempublish di website dia gitu loh, ataupun di database-nya dia gitu loh. Emang apa sih untungnya? Jadinya si peneliti ini akan memiliki reputasi ya, H-index ya, diukur dalam bentuk H-index, memiliki reputasi sehingga dia dikenal bahwa ilmuwan yang sangat spesifik di bidang ini, sehingga kalau memang ada problem dia akan diundang. Itu akan membawa nama baik si penulis itu juga ya, itu author berada di luar editorial board gitu loh. Ya, author tuh berada di luar editorial board, sehingga author ini akan mensubmit atau mengajukan, tolong dong publishin hasil karya gua gitu loh. Nah, ntar editorial board yang memproses sampai diterbitkan. Nah, nanti akan ada prosesnya. Seperti apa nanti bagi hasilnya gitu loh. Kan memang website-nya akan menghasilkan duit juga ya. Nah, kadang-kadang autornya akan diberikan publikasi gratis untuk menaikkan risikonya, cuman semua copyright-nya ada di website itu, sehingga website itu akan menampilkan semua dengan penuh, full text, tidak berbayar, tetapi autor nggak akan mendapatkan uang, tapi dia dapatnya reputasi gitu loh dari website itu. Atau ada yang berbayar juga, artinya close access. Jadi si autor dan editor tuh baru akan mendapatkan masukan fee ketika memang ada pembaca-pembaca yang ingin membeli artikel ataupun sumber informasi tersebut ya dengan teknik berbayar. Makanya ada di sini fee gitu loh. Charge of fee, berapa sih bayarnya per volume for issues gitu-gitu ya. Nah, jadi memang harus dicek nih editorial board ini seberapa proper dia gitu loh. Sebenarnya bagaimana sih caranya kita tahu editorial board itu proper atau tidak? Ada tuh sebenarnya dia dari ketika website tersebut memang editorialnya itu berasal dari minimal 5 negara yang berbeda, itu akan objektif mereka gitu loh. Jadi ada editor dari Indonesia satu, dari Cina satu, dari Eropa satu, Amerika satu, misalkan gitu ya, dari Jepang satu misalkan gitu. Itu akan jauh lebih kredibel website itu ketika memang ada banyak editorial board. Editorial board itu nggak cuma ketua ya, yang ikut menyunting, yang ikut mereview, yang ikut menggarap naskah itu agar menjadi sangat kredibel, minimal dari 5 negara, itu pasti bagus itu editorial board. Sehingga Anda harus cek seberapa proper. Jadi kan bisa dikomentari, ini oh editorial board ini proper, kenapa? Mereka itu bagian, kadang-kadang editorial boardnya adalah researcher juga ya, yang sudah senior, yang sekarang konteksnya dia tidak lagi meneliti saja, tapi juga dia aktif menerbitkan dari hasil karya ilmuwan di seluruh dunia. Jadi yang menjadi anggota editor itu harus dari berbagai macam negara juga gitu. Oke, kemudian nih ya, link terhadap sumber informasi. Yang tadi saya bilang ya, ada ORG-nya, ada ini, itu bisa dilihat. Update terakhirnya seberapa sering dia mengupdate, itu biasanya ada informasi di website tersebut. Semakin sering, semakin update, semakin baik ya, artinya dia akan semakin tinggi reputasinya, H-index-nya. File grafik dan multimedia seberapa mudah interface-nya sebenarnya ya. Seberapa mudah diakses, seberapa jelimet, nah itu juga menjadi hal yang dipertimbangkan. Nah, reference-nya juga ya, kita lihat reference-nya bagaimana cara menyunting. Mungkin Anda bisa melihat ya website-website yang bereputasi,
itu citasinya ataupun daftar pusakanya itu bisa diklik adik-adik ya. Jadi biru ya, misalkan tandanya dia menggambarkan bahwa obat A bisa menimbulkan teratogenik di citasi nih. Entah tuh orang itu ada nomor citasi nomor 1 atau nomor 3, nomor 19. Itu bisa diklik, kita bisa langsung ngedirect menuju ke reference yang disitasi oleh website itu. Sehingga langsung ngedirect ke original artikelnya. Nah yang gini-gini bagus nih. Daftar pustaka yang terintegrated by system. Nggak lagi manual gitu ya. Pokoknya bisa diklik aja. Ada daftar pustaka yang bisa diklik atau citasi bisa diklik aja, itu bagus tuh. Masih akan credible dia gitu. Terakhir baru yang Honcode. Honcode sudah pernah baca? Apa sih yang disebut dengan Honcode? Belum ya? Belum pernah baca ya Honcode ya? Belum, Bapak. Belum, Pak, baru tadi. Iya, baru tadi baca ya. Oke, jadi Honcode itu gini. Nah, sebentar, saya kasih lihat deh. Jadi Honcode itu digunakan untuk mengakreditasi sebenarnya. Untuk mengakreditasi apakah sumber literatur berbasis website itu kredibel atau tidak. Dia memiliki kriteria sendiri gitu loh. Nah, ini Honcode-nya. Dia punya kriteria sendiri, terdiri dari nanti di kuliah sama Bu Febri ya. Jadi banyak ada kriteria untuk bisa mendapatkan Honcode itu. Misalkan dari authorship-nya, sumber informasi yang komplementerinya, ada nggak privacy, ada nggak justifikasi, transparansi, yang gitu-gitu ya. Banyak pokoknya hal-hal yang dia ulik bahwa informasi yang diberikan itu tidak tendensinya kepada orang yang membiayai riset itu, tidak memiliki hal-hal yang ditutup-tutupi, gitu-gitu ya, transparan, bisa dijustifikasi secara apa namanya itu, secara multidisiplin ilmu, gitu-gitulah pokoknya ya. Memang dia memiliki kriteria yang khusus, sehingga ketika Anda mencari Honcode ini ya klik aja nih apa yang website yang Anda ingin cari, di search, ketika dia muncul di sini berarti dia sudah terindeks Honcode gitu. Jadi bisa dikatakan kredibel gitu ya. Misalkan Livertalk aja klik-klik ya. Livertalk misalnya gitu ya. NCBI punya kan. Nah, ini kan muncul di sini kan. Berarti ini termasuk kredibel nih Livertalk nih NCBI punya. Tinggal diklik aja sudah akan ngedirect langsung. Kalau nggak muncul di sini berarti dia tidak terindeks Honcode. Gitu. Jadi Honcode salah satu parameter untuk melihat kredibel atau tidaknya. Ya, ini bisa dicari ada Livertalk, ini adalah buku dari NCBI yang gratis ya, bisa diakses. Ini memuat semua obat-obat hepatotoksik. Ya, dari A sampai Z semua monografi obat, mekanisme hepatotoksik yang seperti apa, case report yang seperti apa, bagaimana kita memanajemen ketika terjadi hepatotoksik dan bagaimana cara kita untuk mengatasi hepatotoksik ini gitu loh. Ya, bisa dicek nih semua nih di sini. Ini adalah website yang bisa dipercaya ketika Anda menemukan kasus drug-induced liver injury atau DILI gitu ya. Kalau DILI itu kita di rumah sakit itu pakai ini nih, paling sering nih. Ini nih nggak perlu kita bawa kemana-mana. Ya, buku-buku Stokely yang tebal-tebal itu nggak perlu kita bawa kemana, cukup satu di handphone kita buka aja, NCBI books. Ini books sih banyak nih, nggak cuma liver talks ya. Buku nih ada banyak. You can looking for detail about apa yang buku-buku yang bisa didapatkan secara gratis dari NCBI ini gitu loh. Ya, nah ini ya hepatotoksinis gimana? Bagaimana mekanisme injurinya, bagaimana outcome dan manajemennya gitu loh. Bagaimana case report yang pernah dilaporkan sebelumnya gitu loh. Dan referensi-referensi yang update di sini gitu loh. Ya, ini tadi saya bilang loh. Ini kalau ada referensi yang bisa diakses ngedirect langsung ya ke literatur primer, ini bagus nih. Misalkan yang mana ya, misalkan ya, yang nah nih PubMed ini kan bisa diklik nih biru-biru nih. Udah diklik dia akan ngedirect ke original artikelnya langsung. Langsung ke original artikelnya. Klik doi-nya. Ini kalau memang tertutup ataupun tidak open access ya memang berbayar berarti ini gitu lah. Cuman memang ketika ada sumber literatur tersier yang ngedirect langsung ke original artikel seperti yang bisa diklik, itu sudah salah satu bagian dari website yang kredibel gitu loh ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita kembali, tadi saya minta di worksheet itu dikerjakan semua ininya ya, dalam konteks, nah ini aspek kajiannya itu. Kalau semua ini bagus berarti
website ini dan judul bukunya itu bisa kita manfaatkan sebagai dasar untuk memecahkan kasus ataupun permasalahan. Ya, kenapa saya langsung direct kasusnya itu biar nggak lama aja sih sebenarnya, karena praktikum cuma 1 SKS 170 menit. Kalau Anda saya minta untuk mengambil dari berbagai macam website, pasti akan lama dan pasti akan sulit Anda untuk mencari literatur yang proper, seproper si Livertalk ini gitu. Sehingga saya pengen ambil satu yang lainnya bisa Anda cari lah, oh ini nggak punya hondcode-nya, oh ini nggak jelas editorial board-nya, oh ini nggak jelas, oh ini masih .com nih, yang gini-gini berarti kan Anda sudah bisa menseleksi ya. Oh berarti ini bukan alternatif saya untuk mencari gitu loh. Boleh dibaca ya, bukan berarti Anda harus anti banget sama yang domainnya .com, kemudian .net tuh nggak harus ini, nggak harus anti. Boleh Anda baca, tetapi Anda harus menimbang-nimbang lagi. Apakah ini layak saya gunakan sebagai acuan gitu loh. Kalau ada .org-nya, ada .gov-nya, itu lebih baik dicari dulu gitu. Ya, dalam kasus satu ini sudah didirect ke Livertalk, kasus kedua ini didirect ke LACMed nih, Lacta Medicine gitu ya. Yang ketiganya informatehealth.org. Anda akan bisa langsung mencari ya kajiannya. Karena kalau di Livertalk contoh yang tadi saya kasih itu sudah lengkap ya. Informasi yang bisa dicari ya. Di Livertalk ini semua udah nih, ada overview apa support linknya, information ini semua sudah bisa ya. Information of resources glossary-nya, homepage-nya, about-nya, editors and reviews committee ya. Reviews committee ini bagian dari editorial board sebenarnya. Editors yang dimaksud itu yang teknis ya, yang menugaskan reviewer, yang menugaskan editor lain untuk melakukan proses copy editing, yang menugaskan editor lain untuk melakukan proses produksi, yang menugaskan editor untuk nge-layout website. Nah, itu dikepalai oleh editor in chief. Nah, tapi mereka semua ini ada di dalam editor in board. Makanya harus dilihat nih editorial board-nya itu siapa aja nih orang-orangnya. Oh, senior editor. Nah, ini namanya editor in chief yang bertanggung jawab terhadap website NCBI ini untuk si Livertalk gitu. Deputi yang ini wakilnya, administratif ada yang ngurusin. Ini semua editor nih. Nih. External expert review committee ini bagian dari editorial, cuman dia independent reviewer yang hanya mengkritisi konten. Nah, ini ada orang-orangnya A, B, C gitu. Ad hoc member yang gini-gini juga ya, ini independen. Lihat nih dari mana mereka. Dari hospital mana, praktisi apa siapa. Ini bisa di-trace nih sebenarnya reputasi daripada reviewer ini untuk bisa melihat, oh informasi ini sudah di-review oleh orang-orang top seperti ini gitu. Dilakukan dengan cara yang sangat ketat dari berbagai macam negara. Ada ininya kan ya, ada institusinya kan ya, National Institute of Digital System bla 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 bla. Udah ada nih institutnya dari mana gitu ya. Orang-orang itu nih dari Jepang, ada dari mana lagi nih? Ini dari UK, dari Amerika. Oh, ini udah lebih dari 5 benua nih, 5 negara nih, sehingga ini benar-benar bisa dikatakan memiliki editorial board yang proper gitu. Ya, sehingga di kajian Anda akan bisa memberikan gambaran seperti itu gitu maksud saya. Ya, dalam worksheet itu nanti kalau memang belum bagus, caranya gitu. Dikasih kajiannya. Oh, ini sudah kayak gini, kayak gini. Sehingga saya memutuskan bahwa informasi yang akan saya ambil dari Livertalk ini sudah kredibel. Setelah Anda tahu kredibel, baru sekarang cari apa yang menjadi masalah pada ini. Oh, ternyata hepatotoksik, ada drug-induced liver, apa yang menyebabkan obat antivirus. Cari terus monografinya, kan gitu ya. Kembali ke tabel of content ini. Kembali ke yang tadi ya, kembali ke monografinya. Ntar kita lihat nih, daripada obat-obat apa yang muncul. Mana dia, Livertalk tadi itu. Nah, ini monografinya A sampai Z. Cari aja obat apa yang kamu mau cek, kalian mau cek. Karena semua ini sudah di-review, sudah diterbitkan, sudah melalui proses peer review yang ketat, sehingga informasi di sini adalah informasi yang kredibel gitu loh. Ini penting ya, adik-adik ya, untuk bisa tahu di mana saya mencari informasi yang terpercaya untuk memecahkan permasalahannya. Walaupun memang selama implementasi informasi kredibel pun tidak bisa langsung kita implementasikan kepada populasi yang ada di tempat kerja kita. Kita harus mencari pembanding, kita harus mencari pengalaman empiris dokter yang akan kita kombinasikan, baru akan diputuskan melalui judgment, clinical judgment namanya, dengan dokter apoteker. Idealnya kan gitu, dokter tuh memutuskan clinical pathway dengan kasus baru tuh harus dalam bentuk tim, nggak boleh sendiri dokter tuh memutuskan
aduh saya kasih ini aja nggak boleh gitu sebenarnya. Tapi walaupun realitanya dokter memutuskan sendiri ya, apotekernya nggak diajak, perawatnya nggak diajak gitu. Ya, tapi secara teknis yang bagus dari undang-undang itu diharapkan bahwa dokter memutuskan itu berdasarkan masukan rekomendasi dari dokter, dari perawat, berbasis evidence based medicine dan pengalaman-pengalaman empiris para praktisi gitu. Sampai sini sudah bisa mendapatkan sedikit bayangan ya kenapa kita perlu praktikum tentang web based information ini, sehingga nanti clear kasus ini akan dikaji seperti apa, didapatkan dari sumber literatur yang apa, karena saya sudah direct ya membacakan masalah ini, apoteker akan mengambil ini website ini, sehingga saya minta Anda paparan untuk melihat sejauh mana Anda sudah mengkaji website tersebut, kemudian bagaimana Anda memecahkan kasus tersebut dari literatur-literatur yang sudah Anda baca tadi. Siap ya? Kira-kira yang sudah siap, kelompok yang mana? Kalau nggak, saya tunjuk random. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menggabungkan kelas ini ya, karena saya pikir kalau online kayak gini mau dipisah tuh tidak akan menghasilkan output yang berbeda ya, justru akan sama saja, dan ada tendensi atau kecenderungan kelompok yang praktikum setelah golongan ini memiliki nilai yang lebih tinggi karena mereka tuh sudah sharing sebelumnya kuisnya tentang apa saja. Itu tendensinya mereka yang praktikum setelah ini, yang golongan 1 ya, yang hari Kamis itu lebih bagus dibandingkan yang awal gitu. Kecuali kalau praktikumnya offline, ya ketemu di kampus, itu jelas akan sangat berbeda atmosfernya, nilainya bisa saya pertanggungjawabkan ke kelas pisah. Tapi kalau online kayak gini, agak sulit melihat keadilannya gitu ya, saya minta memang digabung, karena yang kita bicarakan itu sama, konteksnya sama. Saya nggak seserem itu kok ngasih praktikum ya, yang saya tuntut adalah Anda memiliki konsep yang kuat terkait dengan sistem informasi obat, khususnya web-based ini di pertemuan kali ini ya. Kemudian masalah kuis ya, selama Anda baik mengerjakan laporannya, mengerjakan worksheet-nya, tidak akan mempengaruhi kok kuis itu gitu. Tidak akan terlalu banyak mengambil kontribusi kelulusan praktikum gitu ya. Jadi no worry lah about itu. Silahkan, ada yang mau paparan dulu, yang mau paparan yang gini-gini nilainya akan saya boost tinggi banget gitu loh. Tidak harus benar, tidak harus baik, tapi yang penting berani speak gitu loh. Yang sudah didiskusikan bersama kelompok saya adalah seperti ini gitu loh. Nanti kelompok yang lain juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan sanggahan, opini, suggestion, itu ya. Yang kayak gitu yang sebenarnya saya harapkan. Oke, silakan dulu. Kalau enggak, saya tunjuk nih. Pak, mohon izin bertanya dulu, Pak. Ya. Saya mohon izin bertanya terkait pihak yang menyusun atau penulis itu kan tadi Bapak bilang berarti yang memiliki penelitian yang akan dimasukkan ke dalam webnya itu yang memiliki penelitian sebelumnya. Berarti Betul. yang termasuk penulis itu kita bisa cari itu di bagian source-nya itu ya Pak ya? Di reference, kalau mencari autor ya misalkan ya, cari obat A misalkan. Kita pengen cari autor nih, autor tuh artinya yang untuk bisa merecap informasi ini, dia itu mengambil dari banyak autor. Nah ini namanya autor nih. Ini autor, ini autor, ini autor. Autornya tidak berafiliasi langsung kepada website ini, cuman dia berkontribusi memberikan konten yang bereputasi gitu loh. Ya, ini semua autor nih yang bisa ditelusuri kan. Nah ini autor. Autor ini nggak terikat sama, dia nggak ikut ngelola, nggak. Cuman saya di lab saya tuh lagi riset tentang ini loh. Tentang ini yang dipakai oleh Livertalks sebagai dasar untuk memecahkan problem-problem seperti yang pernah dimunculkan nih, case reportnya seperti ini. Gitu. Ya, jadi tidak hanya satu autor, tapi banyak autor dalam referensi ini yang bisa memberikan kontribusi untuk menjawab permasalahan dan untuk bisa memberikan gambaran lengkap dari monografi Abakavir sebagai obat yang memiliki tendensi mengalami hepatotoxicity gitu. Seberapa hepatotoksik dia atau seberapa aman obat ini gitu loh. Saya pun bisa sebagai autor kalau memang tulisan saya tuh dianggap bisa mensupport gitu loh di sini, disitasi. Keuntungan bagi saya apa? Apakah saya akan diberikan dolar untuk itu? Enggak ya. Tetapi reputasi saya sebagai researcher itu meningkat dilihat dari H-index gitu loh. Contoh nih, saya kan punya Google Scholar nih. Dari beberapa sebentar, kalian bisa lihat nggak?
Nah, Google Scholar saya itu karena bisa lihat nih nanti. Oke, jadi kan saya sebagai autor itu banyak menulis kan ya, banyak menulis, banyak memberikan input kepada dunia perwebsitean. Nah, kalau sampai tulisan saya ini disitasi oleh NCBI, ini akan meningkat nih H-index saya nih. Reputasi saya itu sebagai peneliti itu meningkat, ya dihitung dalam bentuk H-index. Apa sih pentingnya H-index? Ini tuh akan memberikan gambaran kepada peneliti dunia bahwa saya itu layak dipertimbangkan untuk ikut dalam proyek-proyek besar. Saya akan lebih mudah nanti mendapatkan hibah dana dari Dikti, lebih mudah mendapatkan funding-funding internasional yang sesuai dengan skop ilmu saya gitu loh. Jadi Google Scholar akan mengcluster tulisan kita itu berdasarkan expertise. Jadi ini Google Scholar udah ngasih, oh ini saya ini memiliki expertise di clinical farmasi, community farmasi, hospital farmasi, farmakokinetik, farmakologi gitu loh. Ya, sehingga nanti ketika memang ada yang tertarik, saya akan di-hire untuk mendapatkan funding riset. Itu sih sebenarnya yang menjadi kontributor ataupun yang menjadi keuntungan dari autor untuk karya-karya yang sifatnya open access. Ini semua riset saya ini open access semua, adik-adik. Bisa dibaca secara gratis, full text bisa dicari gitu loh. Saya secara idealis itu tidak hanya mencari keuntungan dari knowledge itu enggak ya, tapi kita sebagai peneliti itu memang harus sharing, harus memberikan kontribusi kepada dunia perinternetan ya, dunia perwebsitean ini, bahwa kita tuh eksis sebagai peneliti, sebagai researcher gitu loh. Kewajiban sebagai seorang peneliti juga satunya nulis, tiap tahun tuh harus nulis kan gitu. Ya, nah kalau ini ada yang mensitasi ataupun dimuat di ini, saya akan memiliki H-index yang semakin meningkat. H-indexnya sangat dipertimbangkan sekali di Dikti loh, di pendidikan tinggi. Bahkan di Kemenkes dan di Nakes pun juga akan dipertimbangkan nanti oleh IAI untuk bisa mendapatkan insentif publikasi. Kalian mungkin pernah dengar ya, dapat insentif publikasi, dapat insentif karya ilmiah gitu-gitu ya. Di level rumah sakit pun sekarang sudah dipertimbangkan sebagai tunjangan kinerja gitu loh. Jadi memang lembaga institusi itu akan memberikan reward lebih bagi nakes-nakes yang aktif menulis, apalagi memang memiliki impact terhadap dunia perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu loh. Ya, jadi saya sebagai autor ya memang tidak berafiliasi langsung dengan NCBI ya. Mungkin barangkali ada NCBI yang mencitasi ataupun yang mengambil karya saya untuk bisa mensupport informasi-informasi yang ada di Liver Talk misalkan, atau ada di beberapa original artikel atau tidak. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya, Yunita ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya, silakan. Izin kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke, good. Nah, ini saya suka nih, silakan. Kelompok 1 dari golongan 1 berarti? Iya Pak, kelompok A1. A1 ya. Baik Pak, mohon ditunggu sebentar untuk share screen ya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, apa share screen-nya sudah terlihat Pak? Ya, sudah dilihat. Silakan bisa dimulai dari sekarang ya. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya selamat sore Bapak Krisna sebagai dosen pengampu pada hari ini, dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 yang beranggotakan 8 orang. Dimulai dari NIM 1 ada Dewi, NIM 2 saya sendiri Armida Asya, NIM 3 ada Yunia, NIM 4 Komang Wahyuni, NIM 5 ada Putra Suandana, NIM 6 Febrianti, NIM 7 Putu Windu Lestari, dan NIM 9 Krisna Wahyu Nugraha. Bisa langsung di next aja, Dek. Oke. Untuk selanjutnya mungkin mengenai pertanyaan 1 langsung diambil oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa dari pendahuluannya terlebih dahulu. Minta tolong untuk iya. Baik, terima kasih. Pelayanan kesehatan dengan media online merupakan interaksi antara informatika medis, kesehatan masyarakat, dan bisnis. Jaringan dari sistem pelayanan kesehatan memerlukan suatu sistem informasi yang saling mendukung dan terkait sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan tenaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Web service merupakan sebuah mesin yang dirancang untuk dapat mendukung interaksi komunikasi antar mesin-mesin pada suatu jaringan. Teknologi yang dimiliki oleh web service memungkinkan pengguna untuk dapat menghubungkan berbagai jenis software yang memiliki platform dan sistem operasi yang sama atau beda sekalipun. Teknologi informasi sangat besar pengaruhnya apabila dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan sebuah proses kegiatan lebih cepat dicapai. Informasi yang lebih cepat dicapai dan juga berkualitas diharapkan dapat meningkatkan proses pelayanan kesehatan. Terdapat banyak sekali website yang dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang obat dan kesehatan, namun tidak semuanya dapat memberikan informasi yang kredibel. Kajian yang perlu dilakukan dalam menilai kredibilitas suatu web dapat dengan melihat beberapa poin berikut ini. Yang pertama yaitu pihak yang menyusun atau membuat atau maintain web tersebut, kemudian editorial, atau penulis yang bertanggung jawab atas isi web, ada link terhadap sumber informasi obat dan kesehatan lain, update terakhir, file grafik, dan multimedia. Mungkin bisa selanjutnya. Kemudian ada change of fee, daftar pusaka atau sumber yang digunakan untuk menyusun web tersebut, dan akreditasi dengan Honcode. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kita langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu lakukan pencarian informasi yang bersumber pada web atau situs internet mengenai kasus yang Anda peroleh. Kemudian lakukan kajian kredibilitas masing-masing sumber informasi tersebut. Pertama, saya akan membacakan kasusnya. Di sini kasusnya yaitu seorang pasien perempuan berusia 45 tahun dengan riwayat infeksi HIV dan hepatitis C kronis datang ke UGD dengan keluhan muntah, sakit perut, iterus, dengan kesadaran mulai turun. Nah, diketahui 8 minggu yang lalu pasien ini mendapat penambahan tenofovir ke regimen antiretroviral, stafudin, dan didanoside. Nah, tenofovir ini digunakan untuk menggantikan nevirapin yang dihentikan karena peningkatan AST, ALT, dan ALP. Dari hasil pemeriksaan objektif pada pasien itu diketahui bahwa kadar serum bilirubin totalnya itu adalah 12,6 mg per desiliter. Lalu ALT-nya itu adalah 157 unit per liter, INR adalah 2,1, lalu pH darah 7,24 dan kadar laktat 16,4 mmol per liter. Pasien ini didiagnosis mengalami asidosis laktat dan dokter memutuskan untuk menghentikan pemberian ARP sementara. Nah, Anda sebagai seorang apoteker di rumah sakit diminta membuat laporan efek samping obat sebagai upaya monitoring. Anda pun mulai menelusuri hal-hal yang menyebabkan terjadinya drug-induced liver injury dari LiverTalk NCBE. Berikut adalah hasil yang kami dapatkan setelah melakukan penelusuran. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik, jadi sumber informasi yang kami gunakan di sini yaitu dari LiverTalk NCBE. Dan di sini kami menelusuri beberapa judul artikel mengenai obat inducer daripada liver injury ini. Yang pertama ada nevirapin, lalu ada tenofovir, lalu ada stafudin, dan ada didanoside. Kajian yang telah kami buat sebagai berikut, bisa di-scroll ke bawah. Yang pertama, kajian pertama yaitu dari pihak yang menyusun atau membuat atau maintain web tersebut, yaitu dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Lalu yang kedua mengenai editor board atau penulis yang bertanggung jawab atas isi web. Di sini kami setelah melakukan penelusuran, kami menemukan di sini bahwa editor seniornya itu adalah J. H. Honegger. Lalu mengenai link terhadap sumber informasi obat dan kesehatan lainnya ada tercantum di artikel yang kami dapatkan. Lalu mengenai update terakhir dari artikel pertama,
Dari obat Nevirapine kami menemukan update terakhirnya itu pada tanggal 10 Mei tahun 2020. Lalu untuk obat Tenofovir kami menemukan update terakhirnya itu pada tanggal 20 Oktober 2020. Lalu untuk artikel ketiga dari obat Stafudin kami menemukan update terakhirnya itu pada tanggal 25 Juni 2020, dan yang artikel terakhir kami menemukan tanggal update terakhirnya itu 25 Juni 2020. Lalu aspek selanjutnya mengenai file grafik dan multimedia itu tercantum dalam artikel ini. Lalu mengenai change of fee itu free, dan apabila terdapat mungkin website berbayar, dipastikan dulu bahwa informasi yang diberikan itu sudah setara dengan harga yang kita keluarkan atau yang akan dibayarkan, seperti itu. Lalu lanjut, ini daftar pustaka atau sumber yang digunakan untuk menyusun web tersebut. Di sini terdapat daftar pustaka yang tertera di slide. Next. Baik, lalu yang terakhir yaitu akreditasi dengan HONCODE. Jadi dari penelusuran yang kami lakukan, semua artikel yang ada di LiverTalk NCBI ini sudah terakreditasi dengan HONCODE, di mana kami memeriksanya melalui situs yang tertera di slide, karena pada artikel tersebut sudah kami lakukan pengkajian dan penelusuran, dan pada artikel tersebut mungkin tidak tertera kode dari HONCODE-nya itu, tapi setelah kami telusuri dengan menggunakan situs yang tertera di slide ini, itu sudah terakreditasi HONCODE, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih. Oke, cukup dulu. Terima kasih untuk kelompok 1, karena hasil review literatur ini nanti masukkan ke laporan aja ya, sebagai detail. Kan ini lebih ke konteks informasi apa yang bisa dirangkum dari penelusurannya ya. Tetapi dalam paparan ini saya fokuskan dari bagaimana Anda melakukan penelaah bahwa LiverTalk ini kredibel loh gitu loh, dari yang sudah dipaparkan itu ya. Oke, sudah bagus untuk kelompok 1. Nanti yang hasil review literatur itu saya mintanya dibuat detail di laporan ya, dijadikan laporan saja. Saya nggak menuntut kontennya harus baik, kan masih belajar juga ya, masih belajar menulis. Nah, mungkin Anda tahu bagaimana caranya ngobatin hepatitis dengan menggunakan agen antiretroviral yang sangat kompleks. Itu sulit juga pasti ya. Setidaknya apa informasi yang Anda dapatkan dari LiverTalk ini bisa disajikan di hasil review gitu ya. Oke, yang mau dikritisi dulu dari rekan-rekannya. Untuk yang nomor 1, pihak yang menyusun, ini dari domain tadi ya. Coba lihat LiverTalk itu sebenarnya domainnya apa, 3 URL terakhirnya. Itu yang akan digunakan sebagai dasar. Ini itu yang nyusun maintenance siapa? Pemerintah kah? Atau suatu hal yang ada sifat komersialnya, ada jualan-jualannya juga nggak di website itu? Komersilnya atau memang tujuan khusus dari suatu organisasi seperti WHO misalkan atau apa gitu loh. Nah, di situ bisa ditentukan, bisa dilihat dari aspek yang penyusun ya. Gimana? Yang satu kelompok sebelah, pihak yang menyusun sudah ketemu dari siapa? Dari 3 domain dalam URL. LiverTalk ini sebenarnya lembaga apa sih sebenarnya? Izin Bapak. Ya. Dari kalau dilihat itu ada .gov, berarti itu milik pemerintah. Ya, pemerintah. Berarti NCBI ini di mana basisnya? Berarti memang dikelola pemerintah loh ini ya. Basisnya di mana, pemerintah apa? Coba dicek. .gov itu betul ya. Jadi ini adalah website yang dikelola oleh pemerintah sebenarnya. Nah, pemerintah apa? Pemerintah siapa? Amerika kah? European kah? Asian kah? Izin Pak, kalau dilihat dari artikelnya itu milik USA, Pak. Iya, USA ya, Paman Sam ya, Uncle Sam punya nih ya, pemerintah ya, dia di bawah Amerika ininya adik-adik LiverTalk ini ya, websitenya itu. Jadi memang ilmuwan-ilmuwan dari Amerika itu memang terdepan ya. Eropa, Amerikan itu selalu one step di depan Asia Tenggara terutama ya. Jadi itu kiblat kita tuh ya Amerikan, European gitu-gitu aja sih. Ya, tuh. Ya jadi memang diganti ya, pihak yang menerbitkan ini adalah pemerintah karena ada domain.gov. Clear, yang lainnya sudah oke. Memang update-nya ini ya.
Kalau ngomongin detail ya, ngomongin update terakhir ini kan secara ideal kan di-update tiap bulan atau every weeks gitu update-nya. Itu baru akan menambah nilai kredibilitas. Tetapi adik-adik, sekali lagi, untuk literatur tersier sifatnya. Mungkin Anda sudah tahu ya, literatur primer, sekunder, tersier, tahu ya bedanya ya? Atau coba kita gali dulu nih, apa yang disebut dengan literatur primer, literatur sekunder, dan literatur tersier. Terus Livertalks ini termasuk literatur apa dia? Primary, secondary, atau tertiary? Itu jangan pernah dilupakan. Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Izin berpendapat. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan juga. Jadi ada pembagian jenis literatur. Literatur yang pertama itu adalah literatur primer, di mana itu adalah berupa suatu jurnal penelitian original ataupun review yang membedakan dari ketiganya itu adalah waktu atau kurun waktu publikasi ya Pak. Jadi jika primer itu yang paling terbaru atau latest research, selanjutnya ada ada literatur sekunder, itu berupa sebuah database atau website yang telah terpercaya. Mungkin perbedaannya tidak secepat dari jurnal penelitian original, namun masih lebih cepat dibandingkan yang ketiga, yaitu adalah literatur tersier. Literatur tersier adalah berupa buku atau kumpulan dari jurnal-jurnal. Jadi suatu buku kenapa ditempatkan di literatur tersier itu karena publikasinya yang lumayan atau tidak terlalu up to date jika dibandingkan dengan literatur primer dan sekunder. Mungkin sekian dari yang dapat saya jelaskan, Pak. Terima kasih. Iya. Kuliahnya sama Bu siapa? Bu Rini, betul? Oke, dengan Bu Rini, Pak. Ya, oke. Jadi kita coba luruskan pemahamannya agar tidak terkesan bahwa literatur tersier itu usang banget gitu loh ya. Jadi betul yang disampaikan sama temennya tadi NIM 13 ya. Siapa tadi namanya? Ade Ari. Betul ya, cuman saya perlu luruskan sedikit konsepnya. Literatur primer atau literatur utama, primary ya, literatur primer itu betul isinya original artikel. Isinya adalah update ilmu pengetahuan paling terkini, paling terbaru gitu. Cuman kelemahannya apa? Literatur primer tidak bisa digeneralisasi. Tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan medis. Karena itu something new. Biasanya sifatnya skala kecil ya. Sampelnya sedikit, hanya ada di satu wilayah saja gitu lah. Itu literatur primer. Memang secara kebaruan dia paling update, paling baru, cuman dia memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa digeneralisasi, not applicable. Jadi saran saya adik-adik, kalau memang Anda ditanya sama dokter, insulin bagus nggak? Kortikosteroid bagus nggak untuk COVID-19? Pakai original artikel tidak bisa digunakan sebagai langkah untuk mengambil keputusan. Nggak bisa. Karena itu masih studi yang sangat kecil, tapi paling kencang, paling update, paling terkini gitu. Tapi tidak bisa digeneralisasikan. Literatur sekunder itu abstrak sebenarnya yang dikumpulkan dari database. Database itu tidak memuat full text, tapi rangkuman abstrak dari berbagai macam studi primer untuk nanti bisa kita coba simpulkan. Itu juga literatur sekunder juga tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan klinis. Literatur tersier ini, adik-adik ya, itu adalah literatur yang paling lambat update-nya. Lambat bukan berarti jelek ya. Yang paling lambat karena kenapa? Dia butuh waktu mengumpulkan dulu original artikel, literatur sekunder, systematic review, meta-analisis yang benar-benar berreputasi, yang berkualitas tinggi untuk bisa disimpulkan ke dalam suatu referensi. Itu literatur tersier. Paling lama update-nya tetapi paling applicable. Coba lihat buku, textbook, guideline, itu tersier semua. Ya, kalau ngomongin kebaruan, dia paling old, tetapi dia yang paling bisa mengeneralisasi. Dia yang paling bisa memberikan keputusan bahwa ini loh penyebab hepatotoksik. Ini loh penyebabnya ini gitu. Nah, kalau di literatur primer, obat A dikatakan hepatotoksik, belum tentu. Biasa obat A itu masih sebagai tersangka, belum tentu. Karena sangat dinamis.
Nah, literatur tersier ini menunggu dulu nih update-update terkini dari perjalanan literatur primer sampai ketemu ternyata benang merahnya adalah tidak cuma si A yang menyebabkan hepatotoksik, tapi kombinasi A, B, dan D gitu misalnya. Ini yang menjadi biang keroknya, itu akan muncul di literatur tersier. Satu sisi memang update-nya lama, terkesan usang, tetapi literatur tersier adalah literatur yang paling bijak kita ambil sebagai keputusan medis gitu loh. Sehingga kebalik adik-adik ya, kalau memang Anda itu bertugas sebagai apoteker klinik di rumah sakit yang dimintakan saran oleh dokter dan ingin memprovide sumber literatur ataupun informasi obat, berangkat dari tersier dulu. Berangkat dari guideline dulu, textbook dulu. Liver Talks ini adalah tersier. Dia sudah merangkum banyak original artikel, secondary artikel, sampai benar-benar dia bisa mengungkapkan bahwa obat A, B, C, D, E, F, sampai Z itu benar-benar memiliki potensi hepatotoksik, tinggi, rendah, sedang, itu sudah bisa disimpulkan. Tersieri ini dulu. Tapi kalau memang belum ada literatur tersier yang bisa memprovide, baru Anda mulai bergerak ke literatur sekunder, bergerak ke literatur primer. Itu pola pikir ketika Anda sebagai seorang nakes yang ingin memprovide sumber informasi obat. Karena sangat berbahaya sekali ketika Anda memprovide informasi dari literatur primer. Ini dinamisnya luar biasa. Hidroksikloroquine dikatakan sebagai obat COVID, sekarang enggak lagi. Hidroksikloroquine itulah celakanya original artikel ketika tidak bisa disikapi dengan bijak. Tetapi ketika Anda bergerak dari perspektif seorang peneliti ya, researcher, jangan literatur tersier terlalu usang. Original artikel, literatur primer yang Anda gunakan untuk mengembangkan ide-ide fresh. Oh, ternyata hidroksikloroquine bisa sebagai penghambat mediator proinflamasi. Hidroksikloroquine ini kayak gimana sih mekanismenya? Bisa nggak kita substitusi? Coba gini. Nggak lagi berangkat dari literatur tersier ketika Anda ingin bersifat bergerak maju untuk menemukan something baru, menemukan hadiah Nobel gitu ya, melakukan research terkini untuk menemukan obat, mendesain obat, itu berangkat dari literatur primer karena paling update, paling ngikutin, paling terkini. Ya, tetapi untuk suggestion, apalagi untuk bisa memberikan rekomendasi untuk pemilihan keputusan medis, jangan berangkat dari literatur primer, bergeraknya dari literatur tersier yang sudah mengalami berbagai proses review yang ketat dan berbagai macam dinamika daripada primary literatur. Gitu loh, seni-seninya Anda. Sekarang Anda itu mulai bergerak mencari literatur tersier, sekunder atau primer, tergantung dari jenis questions-nya, dan tergantung dari apa dari luaran ataupun output yang diinginkan dari suatu pertanyaan yang akan muncul untuk dilayani, khususnya untuk pengobatan itu gitu. Ya, you get my point ya, kira-kira ya. Misal kalau memang ditanya, kira-kira obat COVID yang untuk ini, kombinasi ini bisa nggak sih? Literatur tersier nggak mungkin memprovide itu. Literatur tersier tidak mungkin memprovide clinical pathway untuk mengobati COVID-19, nggak mungkin. Pasti Anda akan berangkat dari literatur primer. Literatur primer pun juga akan dinamikanya luar biasa. Yang satu bilang bagus, yang satu bilang jelek, yang satu bilang rekomendasi, yang satu bilang hindari. Dinamikanya luar biasa, di mana Anda harus lebih teliti lagi untuk bisa melihat konten. Ini lebih expert lagi gitu loh, untuk bisa memutuskan penggunaan literatur primer, keputusan klinis harus melalui proses pleno ya, dengan nakes, harus dipaparkan risk and benefit-nya, ditimbang, diputuskan sama-sama. Tapi kalau sudah muncul di tertiary, Anda langsung dengan tegas bisa, saya rekomendasikan ini dok, gitu. Karena jelas evidence base-nya adalah yang terbaik ketika menggunakan literatur tersier gitu loh. You got my point adik-adik ya? Jadi tidak selamanya literatur tersier itu yang paling usang, yang paling lambat, enggak. Tergantung daripada apa yang menjadi pertanyaan kepada apoteker nanti untuk dilayani, apakah untuk memberikan rekomendasi keputusan klinik yang cepat, atau memang masih dalam tahap untuk meraba-raba, atau mencari yang terbaru, menimbang risk and benefit yang harus dikaji bersama-sama dengan tim nakes yang lainnya, itu boleh berangkat dari primary. Karena primary itu sifatnya dinamis. Sekarang ini bisa dibantah besoknya bisa dibantah lagi, bisa gini lagi gitu. Ya, sehingga ketika ngomongin update terakhir pada Liver Talks yang 2020, ini termasuk update ini gitu loh. Karena sampai 2022 ini tidak ada something yang baru lagi yang bisa membuat update terhadap literatur tersier yang sudah proper ini gitu. Sehingga 2020 secara judgement ini masih dikatakan kredibel gitu. Tidak yang 10 tahun itu nggak update, enggak. Ini baru 2020 kemarin. Untuk teknis literatur tersier ini masih sangat update sekali gitu. Liver Talks itu.
Bisa dipahami ya? Adik-adik ya? Oke, itu yang bisa saya komen. Yang lainnya sudah oke. Ada yang ditanyakan lagi dari aspek kajian untuk yang kelompok ini? Kalau tidak, kita akan move kepada kasus kedua. Ya, silakan. Tadi mengenai tabel, di sana kan ternyata ada maksud dari tim itu sendiri soalnya. Gimana? Suaranya putus-putus gimana? Jadi baik, apakah sudah terdengar? Sudah. Tadi kecil sekali, jauh sekali. Gimana? Ya baik, jadi kan pada tabel yang tertera itu terdapat ada poin file, grafik, dan multimedia. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali maksud dari file, grafik, dan multimedia tersebut pada bagian. Jadi supaya kami tidak bingung. Ya, grafik multimedia itu terkait dengan survei sebenarnya, tampilan daripada data yang diakses. Misalkan, ada nggak penjelasan dari gambar, dari tabel, ada nggak sih informasi yang valid dari gambar, tabel, suara, video yang ditampilkan. Contoh kalau di Vertoxu, apa sih yang ditampilkan, misalkan obatnya, ada nggak sih gambar chemical structure dari obat itu? Ada nggak sih keterangan dari chemical structure itu apa gitu loh. Atau misalkan ngomongin data, ada nggak sih tabulasi datanya sekian persen, ada nggak sih? Gitu. Kalau ada video, ada nggak sih video yang benar-benar memberikan gambaran terkait dengan fenomena dari informasi itu gitu loh. Kalau ada berarti bagus. Kajiannya bisa diisi ya, misalkan dari informasi ini terdapat gambar struktur kimia, terdapat paparan persentase dalam bentuk gambar, grafik, tabel, video, suara, klips. Itu semua interface daripada bagaimana data itu disajikan. Tidak hanya teks gitu loh, tapi kombinasi antara teks dengan picture, teks dengan graph, teks dengan tabel, teks dengan macam-macam gitu loh. Ada atau tidak gitu loh. Karena kan memang ketika berbicara teks melulu itu juga tidak informatif gitu loh. Ya, kalau di Vertox tadi kan ada tabel. Nah, itu juga ada termasuk dalam multimedia ya. Tabel, kemudian ada chemical structure, kemudian ada apa namanya, video emang nggak ada sih, memang tergantung daripada jenisnya nanti gitu loh. Ya, so far so good, kalau ada ya bagus gitu loh. Bisa dijabarkan ya ada karena ada ini gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya, sudah paham. Terima kasih, Pak. Sip. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak kita move. Saya ke nikahnya Pak Martadi. Saya harus segera akhiri ya. Yuk, kita masuk ke kelompok kedua yuk. Pak Martadi baru nikah ya, adik-adik. Kalian nggak diundang ya? Saya harus ke sana nih. Silakan yang kelompok 2. Nggak apa-apa, kayak tadi aja udah bagus. Nanti masalah konteks seperti apa mereview hasil daripada teman-teman adik-adik semua itu, ini bisa dengan kelompoknya, nggak apa-apa ya. Konten, saya nggak fokus pada konten isi review dan enggak. Cuman bagaimana Anda bisa memilih bahwa ini tuh kredibel loh gitu. Jadi nanti ketika buat ada tugas apa gitu ya dari dosen-dosen yang kredit gitu ya, Anda udah dapat ilmu nih. Jangan lagi pakai referensi abal-abal gitu ya. Kalau misalkan mau pakai Alodoc, mau pakai Halo Sehat, pastikan dia punya honecode-nya, pastikan ada editorialnya, gitu-gitu kan. Jadi untuk bisa menyunting. Kalau saya sih udah nggak menggunakan referensi Indonesia ya, saya pasti akan menuju ke bahasa Inggris. Kenapa? Itu akan lebih rich information-nya. Karena memang bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Ngetik bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu, data yang di source itu akan jauh lebih banyak yang Inggris gitu. Sehingga Anda akan lebih kaya sumber informasinya gitu. Jadi yang nomor 2 kan gampang kan? Nomor 2 jauh lebih simpel dibandingkan dengan kasus 1 sebenarnya gitu loh. Tinggal nyari LACMAT-nya, NCBI sama ya. Kemudian tinggal cari metformin berarti ya. Tinggal cari metformin, kemudian Anda tinggal cari metformin in pregnancy di dalamnya, karena udah pasti LACMAT ini tentang laktasi dan pregnancy pasti ini gitu loh. Jadi saya tidak menekankan pada keputusan apa yang akan Anda ambil dari literatur itu, tapi kita lihat seberapa kredibel sebenarnya LACMAT NCBI ini untuk bisa dijadikan sebagai dasar informasi web-based atau basis internet atau basis web untuk bisa memecahkan permasalahan dalam kasus gitu loh. Yuk, gampang ini mah, yuk. Ya, silakan. Izin Pak untuk kelompok A3 Pak. A3 ya, silakan. Baik. Mohon tunggu untuk share screen-nya Pak. Ya.
Baik, Pak. Apakah presentasinya sudah bisa dimulai? Ya, sudah mulai. Silakan. Baik, Pak. Kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, di mana kami mendapatkan kasus 2, yaitu seorang pasien usia 30 tahun dengan kondisi hamil trimester kedua, datang untuk kontrol ke poliklinik kandungan. Diketahui bahwa pasien mengalami gastrointestinal diabetes, di mana dokter berdiskusi dengan apoteker terkait keamanan penggunaan metformin pada ibu hamil, serta dampaknya pada anak pasca melahirkan. Apoteker pun mulai menelusuri informasi melalui kanal LikeMed NCBI untuk dapat memaparkan terkait keamanan penggunaan obat tersebut pada pasien. Bagaimana hasil penelusuran informasi yang Anda peroleh? Berikut merupakan hasil dari penjelasan dari kasus tersebut. Untuk teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk soalnya lakukan pencarian informasi yang bersumber pada web atau situs internet mengenai kasus yang Anda peroleh, kemudian lakukan kajian kredibilitas masing-masing sumber informasi tersebut. Untuk sumbernya, kelompok kami gunakan yaitu LikeMed NCBI, kemudian untuk alamat webnya sudah tercantum pada slide. Kemudian, untuk aspek kajian yang pertama, pihak yang menyusun atau membuat atau maintenance web tersebut adalah pemerintah Amerika atau USA. Kemudian untuk editorial board atau penulis yang bertanggung jawab atas isi webnya, untuk LikeMed sendiri itu saya peroleh namanya adalah Philip O. Anderson, firm seperti yang tertulis, kemudian bisa diturunkan. Kemudian untuk link terhadap sumber informasi obat dan kesehatan lain, terdapat link pada website tersebut. Kemudian untuk update terakhir, yaitu 31 Oktober 2018, untuk file grafik dan multimedia itu terdapat file grafik dan multimedia. Kemudian untuk charge of free, kami tidak menemukan sehingga kami nyatakan tidak berbayar atau free. Nah, apabila terdapat website berbayar itu harus dipastikan bahwa informasi yang diberikan itu setara dengan yang dibayarkan. Kemudian untuk daftar pustaka dapat dilihat pada slide. Dan untuk akreditasi dengan HON code selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait akreditasi dengan HON code. Jadi web ini yang kami gunakan yaitu NCBI itu akreditasi dengan melihat pada link berikut, pada link HON code-nya. Kemudian apa bisa turun? Pada kasus diminta untuk melakukan analisis pada NCBI, namun kami juga melakukan analisis terhadap web lainnya yang kami gunakan di sini yaitu informhealth.org. Jadi sama seperti hasil yang kami dapatkan karena kami tadi juga mencari terkait kasus dari metformin dan kami merasa materi yang terdapat pada NCBI itu kurang menjawab atas kasus yang diberikan, jadi kami mencari pada informhealth.org di mana pihak yang menyusun atau memaintenance web tersebut adalah government atau pemerintah, kemudian editorialnya merupakan National Center of Biotechnology Information, link yang terdapat pada sumber informasi, obat dan kesehatan lainnya ada, jadi web ini respect terhadap sumber informasi lain. Kemudian update terakhirnya itu pada tanggal 22 Oktober 2020. File grafik dan multimedianya di sini tidak terdapat grafik ataupun gambar yang ada pada web ini. Charge of free-nya tidak berbayar atau free. Apabila terdapat website berbayar, pastikan bahwa informasi yang diberikan setara dengan yang dibayarkan. Kemudian daftar pustaka atau sumber yang digunakan dapat dilihat pada layar. Akreditasi dengan HON code-nya, web ini telah terakreditasi dengan melihat pada link berikut. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, cukup ya untuk paparan hasilnya nanti di laporan ya. Jadi gimana sebenarnya metformin, apa boleh nggak sih pada ibu
hamil, menyusui, atau yang akan berencana hamil, ataupun yang mengalami gestasional diabetes gitu ya, nanti sudah bisa dijawab dari sumber informasi yang sudah dibaca tuh ya itu ya. Jadi komennya sudah bagus, sudah sesuai dengan yang kemarin, berarti ini dua-duanya kredibel, bisa dipakai untuk dasar ya, mengambil keputusan. Kalau memang adik-adik itu mau mencari pembanding, itu bagus banget ya, boleh ya, karena memang saya tidak seperti praktikum sebelum-sebelumnya, memang disuruh cari mana yang bagus, mana yang enggak. Kendalanya adalah kebanyakan yang dapat yang enggak bagusnya, sehingga saya coba ubah, cari contoh satu yang bagus, sehingga nanti Anda akan mulai terdirect untuk mencari sumber-sumber referensi yang seperti ini, nggak lagi pakai sumber-sumber informasi yang tidak kredibel itu gitu loh, atau masih disangsikan kredibilitasnya gitu loh. Ya, ada yang mau ditanyakan ini, ada yang mau menyanggah, ada yang mau memberikan komen? Kalau tidak kita lanjut. Jadi kelompok A3 ini pesertanya dari NIM berapa aja tadi ya? 20. Dari NIM berapa ya mulainya ya? Izin menjawab Pak. Untuk A3 itu dari NIM 2018 hingga 2025. 18 sampai 25 ya. Ada bolong nggak? 18, 19, 20, ada yang loncat nggak? Kok yang A1 tadi nggak ada, NIM 8 nih nggak ada ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 kan gitu tadi ya, yang A1 ya, yang A3 nih komplit, ada NIM-nya semua? Iya, komplit Bapak. Ya, 18, 19, sampai 25 ya? Iya Pak. Ya, silakan yang terakhir. Nah, kasus yang terakhirnya COVID-19 nih. COVID-19 ini jarang ada literatur tersiernya. Pasti memang masih berkutat pada literatur primer, literatur sekunder aja nih. Sehingga kalau secara teknis pasti update-nya akan lebih terkini. Kita akan coba lihat. Atau pasti pada periode COVID nih, gininya update-nya, tidak mungkin sebelum itu gitu. Gak ada yang mau memberikan ininya? Kelompok berapa yang bersedia memaparkan hasil kerja kelompoknya? Mohon izin dari kelompok A6, Pak. Ya, silakan A6. Baik, Pak. Mohon ditunggu share screen-nya. Permisi Bapak, mohon maaf, mohon izin. Ya, silakan. Baik Bapak, apakah saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik Pak, saya mohon izin mengonfirmasi Pak. Tadi kan kami sudah mempresentasikan hasil lembar kerja kami, kemudian Bapak bilang tadi untuk hasil review literatur itu dicantumkan di laporan praktikum. Nah, yang kami kirimkan di Google Classroom ini mencantumkan hasil review literatur juga atau bagaimana ya Pak? Worksheet-nya aja ini boleh diisi, boleh enggak ya? Oh baik Bapak. Boleh diisi, boleh enggak. Ya penting yang kajiannya diisi semua ya, individu itu adik-adik ya. Siap, yang Pak. di lembar kerja. Gitu, Bapak. Di post aja hari ini terakhir jam 5. Atau ntar saya tambah deh waktunya, kalau jam 5 masih ke jam 7 lah ya, saya tambah nanti waktu ininya, waktu akhir submitnya. Ya Bapak, berarti hasil review literatur boleh dicantumkan, boleh tidak ya Pak? Iya, kalau sudah terlanjur buat ya enggak apa-apa, bagus. Tapi yang akan dinilai untuk worksheet itu hanya yang kajian dulu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya.
Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Jadi, kami dari kelompok A6 izin mempresentasikan mengenai kasus ketiga, di mana kasus ketiga ini, yakni dokter spesialis penyakit paru berdiskusi dengan apoteker terkait penggunaan kortikosteroid pada pasien dengan riwayat asma dan saat ini terinfeksi dengan COVID-19. Dokter Bisa meminta disampaikan dulu ya anggota kelompoknya, Dik, ya? Biar Oh, iya. saya nggak kelewatan. Baik Bapak, untuk anggota dari kelompok A6 ada NIM dari NIM 2043 hingga 2049 Bapak. Ya, nggak ada gini ya, nggak ada yang skip ya? Ada Tidak semua ada. nih ya? Oke, Ya, sip, silakan. Bapak. Baik, Ya. saya izin melanjutkan. Jadi dokter meminta apoteker untuk menelusuri evidence apakah penggunaan kortikosteroid perlu tetap dipertahankan pada pasien tersebut. Anda selanjutnya menelusuri informasi tersebut melalui kanal informhealth.org NCBI untuk mendapatkan jawabannya. Hasil penelusuran tersebut Anda sampaikan kepada dokter. Bagaimana laporan hasil penelusuran yang telah Anda lakukan? Baik, untuk penjelasan mengenai hasil yang kami dapatkan akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Gung Ari untuk pertanyaan pertama, yaitu lakukan pencarian informasi yang bersumber pada web atau situs internet berkaitan dengan kasus yang Anda peroleh. Kemudian lakukan kajian kredibilitas masing-masing sumber informasi tersebut. Jadi sumber informasi yang kami gunakan di sini adalah Informed Health NCBI dengan alamat email sebagai berikut. Adapun aspek yang kami kaji yang pertama adalah pihak yang menyusun, membuat atau mainstream web tersebut .org, yaitu organisasi di Jerman. Adapun editor atau penulis yang bertanggung jawab atas web ini adalah Institute of Quality and Efficiency in Healthcare. Next, selanjutnya link terhadap sumber informasi obat dan kesehatan lain pada web ini ada. Pada link tersebut terdapat informasi obat sesuai dengan kasus terkait dengan penggunaan kortikosteroid dan juga terdapat informasi obat lainnya berdasarkan kasus yang mencakup pembahasan pasien dengan riwayat asma dan juga kaitannya dengan infeksi dari COVID-19. Update terakhirnya yaitu 7 Januari 2021. Untuk file gambar dan juga multimedia terdapat gambar, namun gambar tersebut tidak berkaitan dengan obat yang kita cari. Next. Selanjutnya, chart of fee. Web ini bersifat gratis untuk dapat diakses. Web ini tidak perlu mengeluarkan biaya, login untuk mendaftar ataupun mengikuti komunitas apapun. Nah, daftar pustaka atau sumber yang digunakan untuk menyusun web tersebut seperti yang tertera pada layar. Next. Yang terakhir yaitu akreditasi dengan Honcode. Adapun web ini memiliki akreditasi dengan Honcode seperti pada gambar yang tertera. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok A6. Untuk waktu saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sudah oke ya. Berarti satu ini organization ya yang menerbitkan dan sudah terhoncode. Ya, ini kredibel, cuman ya memang dari multimedia dia masih agak kurang ya. Tidak ada informasi data yang disajikan dengan grafik atau dengan data yang lebih eye-catching gitu ya. Cuman ya salah satu parameter aja sih sebenarnya multimedia itu ya. Cuman kalau kita melihat multimedia daripada surface webnya itu cukup mudah kan ya. Anda mau next melihat apa, mau convert dia ke PDF sumber informasi ini, kemudian mau melihat ini kan sudah lebih mudah ya, atau ada fitur go to kemana maunya gitu. Itu juga bisa dikatakan sebagai multimedia ya untuk surface, memudahkan kita untuk naik turun mencari informasi yang berkelanjutan dari setiap teks ataupun naskah yang muncul gitu ya. Misalkan like COVID-19 asmanya dikasih garis bawah ada linknya, berarti yang nggak tahu asma itu apa bisa cari lagi lebih dalam. Itu juga bagian dari multimedia yang bisa ditambahkan dalam kajian ya. Jadi nggak melulu sih benar-benar gambar konkret, tabel konkret itu nggak selalu, tapi bagaimana interface daripada tampilan daripada website itu untuk bisa dimanfaatkan, nggak lebih memudahkan nggak sih dari pengguna, itu juga bisa dimasukkan ke dalam multimedia ya. Nah gitu Dede ya, udah bisa berarti ya, sekarang sudah ada gambaran. Saya nggak menuntut Anda itu menjadi expert dalam menginterpretasikan data,
karena memang praktikum SEO yang pertemuan ini ya, di pertemuan kita yang ketiga atau keempat nih ya, keempat dari asistensi, ketiga dari teori ya, dari prakteknya ya. Jadi Anda tahu sumber-sumber informasi yang kredibel. Nah, jadi kalau memang sudah mulai membuka website, ataupun Anda misalkan sering banget nih saya dapat pasien yang di community ya terutama ya. Pak, saya dapat informasi dari ini, coba baca link berikut. Nah, gitu tuh nanti Anda akan bisa mengkaji dengan cepat bahwa ini sebenarnya informasi bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Ya, dari beberapa aspek kajian web ini. Cuman kalau memang ngomongnya sudah dengan sesama student nakes gitu ya, nanti di IPE misalkan ya, sudah ngomong sama rekan-rekan mahasiswa dokter, perawat, fisioterapi, itu udah nggak lagi pakai website-website yang nggak jelas ya, langsung ngedirect kepada yang jelas domainnya, kemudian home-nya, kemudian editornya, gitu-gitu ya. Sudahlah kalian mulai ada gambaran bagaimana kita melakukan penelusuran informasi, khususnya yang obat dan kesehatan, gitu ya. Karena kan memang untuk bisa berkompetisi nanti, Anda harus menguasai media ini, gitu. Anda harus menjadi lini terdepan untuk bisa mengakses. Nggak cuma bisa mengakses ya, cuman kemampuan literasinya itu, kemampuan Anda untuk bisa menginterpretasikan, memahami, mengerti daripada apa yang menjadi konteks di dalam pertanyaan PO itu, gitu ya. Tapi nggak harus sekarang kok Anda tuh langsung bisa, tapi ada proses yang harus Anda lalui dulu. Setelah lulus farmakologi, mungkin nanti akan ada farmakoterapi 1, farmakoterapi 2, itu nanti akan mulai terelaborasi secara otomatis kok gitu. Pengalaman saya gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap problem mahasiswa tuh gini, menganggap bahwa ketika Anda sudah lulus mata kuliah ini, informasi itu knowledge ini Anda taruh dan Anda lupakan gitu loh. Itu yang menjadi problem ya kan. Cang belulus gitu, berarti ya udah nggak usah lagi buka-buka sesuatu yang sudah saya pas gitu ya. Itu salah besar sebenarnya. Cuman yang harus Anda tanamkan adalah bagaimana saya mengelaborate ataupun memanfaatkan pengetahuan yang sudah lulus kemarin itu menjadi part daripada perjalanan untuk memahami perkuliahan selanjutnya gitu. Karena itu kan batu pijakan sama seperti naik tangga ya. Jadi tangga yang berikutnya ini dasarnya ya tangga yang sebelumnya gitu loh. Sehingga nanti Anda akan memiliki pengetahuan yang holistik, yang menyeluruh gitu ya, sehingga benar-benar akan sangat membantu Anda di dunia kerja nanti, khususnya untuk yang mencari sumber informasi ini gitu ya. Nggak cuma obat, sebenarnya nanti akan ada pertanyaan dari alkes, kemudian type of medication gitu ya. Obat-obat tuh sering banget ditanya sama dokter tuh, rute pemberian, bentuk sediaan gitu ya, ini bagusnya apa sih? Ini ada nggak sih yang slow release-nya gitu-gitu tuh juga nanti akan Anda bisa cari dengan cepat ya. Literatur tersier sekarang yang sifatnya teks seperti memes, ISO itu udah berbasis web semua ya adik-adik ya. Jadi Anda beralihlah semua ke software yang download aplikasinya atau simpan di bookmark saja websitenya, sehingga ketika Anda ditanya sama dokter, sama rekan sejawat itu bisa menelusuri dengan cepat dan sudah mengantongi lah inilah beberapa informasi kredibel yang saya harus cari ketika saya dapat pertanyaan A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya gitu ya. Gitu adik-adik yang bisa saya sampaikan untuk praktikum hari ini, saya rasa cukup ya. Jadi bagi yang nggak presentasi, nilainya bukan berarti nggak bagus ya, tapi akan saya lihat dari worksheet-nya nanti dan laporan daripada kelompok. Itu yang terpenting ya. Sebelum kita akan memasuki post-test, adik-adik silakan dulu jika ada yang mau ditanyakan. Cuman 5 soal aja ya, option. Jadi tinggal pilih benar salah sama multiple choice aja sih. Kalau dengerin dari awal proses diskusi ini pasti 100, nggak mungkin orang dapat di bawah 100 tuh udah kebangetan nih. Kalau yang nggak dapat nilai 100 berarti memang nggak denger dari awal gitu loh. Apa yang didiskusikan dari jam 3 tadi. Ada dulu pertanyaan? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Yayan, NIM 51. Jadi sebenarnya sederhana Pak yang saya ingin tanyakan. Jadi tadi itu saya sempat juga mencari web lain seperti itu yang juga terakreditasi oleh Honcode itu. Nah, dia itu ada logo si Honcode itu sendiri Pak. Sementara katanya ada web yang kalau dicek di linknya itu dia terakreditasi, tapi di dalam webnya itu tidak tersedia secara direct logonya seperti itu Pak. Itu apa yang membedakan ya Pak? Karena tadi saya juga coba mencari di Google tapi belum mendapatkan jawaban. Terima kasih Pak. Oke, sip. Jadi Honcode itu kan sebenarnya lembaga pengakreditasi non-profit ya sebenarnya. Dia tuh cuma-cuma mengobserve ataupun mereview suatu website-website dinyatakan kredibel atau tidak dari parameter-parameter yang nanti akan dijelaskan lebih detail saat kuliah ya oleh siapa Bu Febri mungkin ya.
Pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10-an ya. 9 kali ya, 9 aspek yang harus dilihat ataupun diobserve oleh lembaga Honcode itu untuk bisa menyatakan bahwa ini kredibel atau tidak. Tahap apply pertama itu cuma-cuma gratis, tapi tahap berikutnya berbayar kan gitu ya. Jadi kalau mau diupdate Honcode-nya itu every years itu akan kena charge. Nah, bagi yang lembaga-lembaga yang sifatnya itu gimana ya? Ini kan kalau saya bilang ini bisnis sebenarnya, ini kalau di sisi gelap ya Honcode ini ada aspek bisnis di balik itu. Kalau lembaga-lembaga independen yang memang ada aspek komersialnya gitu ya, ada domain com-nya itu, dia butuh reputasi ini terus melekat pada websitenya dia untuk bisa membuat pembaca itu yakin bahwa kita masih on track gitu loh. Tapi kalau sekelas NCBI nggak perlu, dia cukup Honcode sekali, selebihnya dia tidak akan mungkin menyimpang karena dia tuh lembaga pemerintah. Kemudian ada organisasi-organisasi yang penting ya kayak WHO, FDA yang gitu-gitulah pokoknya yang memang tidak akan mungkin menyimpang dari track. Buat apa dia akan ulang lagi Honcode itu gitu loh. Nah, jadi lembaga-lembaga yang memang tanda kutip ada aspek komersialnya yang ingin dia pertahankan, saya tuh ingin tetap mempertahankan karena saya tidak berangkat dari asosiasi pendidikan akademisi yang idealis, saya tidak berangkat dari ini apa tuh lembaga, dan saya tuh mau niat ada jualan sedikit ya, sometimes akan muncul pop-up iklan supplementary atau produk atau instrumen yang ingin dia tawarkan dalam website itu ada komersialnya, itu dia akan terus pertahankan Honcode itu dan dia akan mengupdate lisensi itu setiap tahun. Jadi akan bayar pada Honcode itu setiap tahun tuh untuk tetap mendapatkan akreditasi itu dengan catatan bahwa dia tuh masih on track untuk bisa memberikan informasi yang kredibel gitu loh. Tapi ingatlah sekali lagi, tidak hanya Honcode satu-satunya prediktor untuk melihat apakah dia kredibel atau tidak gitu ya. Tetap ada adjustment lagi. Kalau memang ada Honcode tapi tidak jelas siapa yang nulis, nggak update-nya udah lebih dari 10 tahun yang gitu, sebenarnya nggak bisa kita pakai juga sih sebenarnya gitu loh. Karena yang Honcode yang buat juga manusia, lembaga pengakreditasi itu juga sebenarnya sometimes mereka miss juga gitu loh. Karena memang ada konflik of interest di balik itu gitu. Ya coba kalau didalami lagi, Honcode itu berbayar setiap tahun. Di pertama kali apply memang gratis. Di next-nya memang akan mengalami proses annual fee atau annual bayar. Ya, itu kurang lebih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, jika cukup, kita quiz dulu ya. Nah, kita quiz ya, silakan menuju ke kolom chat semuanya untuk mengakses link post-test kita pada sore hari ini. Waktunya 5 menit ya, adik-adik ya. Oke, silakan go to the chat room, kemudian akses linknya. Kita akan mulai hitung 5 menit ya, karena soal cuma 5, dan itu pun juga MCQ yang sangat mudah sekali. Kalau sampai nggak 100 juga kebangetan banget sih sebenarnya kalau memang tidak bisa jawab. Oke, kita mulai ya, 5 menit dari sekarang. Selamat bekerja.